Salam sejahtera, salam sehat, selamat pagi, saudara, pemirsa, sahabat GPIB dimanapun berada. Senang boleh berjumpa lagi kita saat ini dalam program Morning Call GPIB. Saat ini bersama saya dengan Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Sebelumnya mari bersama kita satu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami boleh Engkau bangunkan pagi ini dan kami sama-sama boleh ada dalam program Morning Call pada saat ini. Kami akan membaca Alkitab, merenungkannya, berikan kami roh hikmat, pengertian, penghayatan, bahkan terus kami dijadikan untuk semakin rindu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bersabdalah, layakan kami semua Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca renungkan dari Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami, dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari, supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang menyelamatkan kami, kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, Roh Allah menguasai dia, dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, adalah suatu hal yang sangat lumrah atau wajar atau bahkan manusiawi ketika ada orang yang dekat dengan kita atau bahkan saudara kita mengalami perlakuan kasar, mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, lalu kita berpihak kepada mereka. Kita seolah-olah mau membela mereka, kita mau melakukan, katakanlah tanda petik, sebuah pembalasan. Dan itu wajar, karena kita merasakan ada ikatan batin, ada ikatan emosional dengan orang yang mengalami penderitaan tersebut. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan magurgur, mudar, mendidih darah. Seakan-akan apa yang dialami itu juga kita alami. Akhirnya kita mau membela. Inilah kurang lebih yang dialami oleh Saul ketika dia mendengar bahwa ada orang Amon mau memberikan mereka sebuah perlakuan yang sangat kejam. Dan kemudian itu didengar dari para utusan yang telah menego, lalu kemudian sampai ke tempatnya Saul. Yang perlu kita garis bawahi, ketika Saul mendengar itu, ia langsung merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang
Gilead tadi. Mereka seperti menjadi satu ikatan batin. Dan yang terpenting lagi bahwa di ayat yang ke-6 dikatakan, di sini Saul dikuasai oleh Allah. Ia dikuasai oleh Roh Allah, dan amarahnya kemudian bukan sekadar amarah manusia saja, tetapi ini amarah yang juga dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan. Karena Saul tahu saat itu dia juga masih berada dalam perkenanan Allah, dan Allah betul-betul mau melakukan yang terbaik untuk bangsa itu. Saul dipakai oleh Allah untuk membela. Saul dipakai oleh Allah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai sesama saudara orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kemudian datang kepada kita. Yang pertama adalah, apa yang kita lakukan ketika kita tahu di hadapan kita ada kejahatan, di hadapan kita ada ketidakadilan, di hadapan kita ada sesuatu hal yang sebetulnya tidak seharusnya terjadi. Ya, banyak orang kemudian katakanlah cari aman. Kemudian dia mau ya supaya yang penting bukan aku yang mengalaminya. Biarlah orang lain susah, biarlah orang lain menderita. Kan saya enggak. Ada orang seperti itu. Tetapi lewat pembacaan kita hari ini, kita diajak kemudian untuk tidak tinggal diam. Dan disitulah yang penting. Kita membutuhkan hikmat. Tapi hikmat inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang berani menyatakan sikap. Pribadi yang berani untuk menyatakan keberpihakan kita. Membela saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Mari kita cek lagi diri kita. Dimanapun, bahkan di dalam pelayanan, ketika ada hal yang tidak baik, tidak benar, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengambil sikap untuk mencari aman, atau kemudian belajar dari Saul yang kemudian dikuasai oleh Allah, yang mau bertindak untuk melihat atau untuk melawan kejahatan ini? Yang kedua, kita boleh renungkan adalah ketika kita mau membalas, kita mau membela, kita mau berpihak, lalu seringkali kita mengandalkan diri sendiri. Kita mau mengatakan, loh, aku pun bisa melakukan itu, aku pun bisa membela kalian, aku mampu, dan lain sebagainya. Dan seringkali kemudian ego manusia kita yang bermain. Seringkali kemudian rasa jago kita yang bermain. Itulah pentingnya kita untuk terus berada di dalam lingkupnya Allah. Karena di tengah situasi itu pun, seperti yang kita baca tadi, bahwa Allah sendiri yang kemudian menguasai dan Allah mengendalikan amarah dari Saul. Kita boleh marah, kita boleh nggak suka, tapi ingat, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena itulah yang perlu kita rem baik-baik, perlu kita perhatikan baik-baik. Boleh kita tidak setuju, boleh kita tidak mau seia dengan apa yang kita hadapi. Mungkin kita marah, emosi, tetapi ketika kita marah, ketika kita emosi, disitulah kita terus diajar untuk tidak berbuat dosa. Kita memberikan semua hak yang terbaik kepada Allah. Kita memberikan semua hak terbaik kepada Dia untuk membalaskan apa yang harus Dia lakukan. Mari libatkan Tuhan. Bahkan dalam saat marah pun, jangan sampai kita melibatkan si jahat untuk berkuasa dalam diri kita. Dan yang terakhir, ketika kita mendengar atau membaca bagian ini, kita diajar untuk menjadi pribadi yang punya kepekaan, menjadi pribadi yang punya kemauan untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Kemauan itulah yang mungkin luntur ketika kita sudah merasa ada di atas angin. Kepekaan itu muncul mungkin kita merasa kita sudah berhasil,
kita mampu meraih banyak hal, dan di tengah keadaan itu, kemudian kita melihat bahwa ya biar saja orang lain, saya buat apa pusing-pusing. Nah, disinilah pendengar atau saudara, pemirsa GPIB, sahabat GPIB, kita diajar untuk mau menunjukkan kasih kita. Mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak mampu membalas, kita nggak mampu untuk melakukan tindakan yang lebih, tapi kita masih diberi kemampuan untuk berdoa, diberi kemampuan untuk melipat tangan kita, dan dimampukan untuk kita berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, mendoakan mereka yang mengalami penderitaan, mendoakan mereka yang mengalami segala hal yang tidak baik. Dan itulah panggilan kita. Dan biarlah sebagai pemimpin, ketika itu juga menjadi bagian kita, kita menjadi orang yang berbela rasa, menjadi orang yang tahu apa yang terbaik buat orang-orang sekitar kita. Pemimpin bukan bicara diri kita sendiri, tetapi berbicara tentang bagaimana kita hadir bagi orang lain, sehingga orang lain mengalami kebaikan dengan kehadiran kita. Tuhan selalu menyertai kita. Selamat berproses dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Walau waktu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan. Ajar kami seperti Saul yang punya hati, yang punya jiwa, mau membela saudara. Dan biarlah itu pun dapat kami lakukan sama seperti Saul, berada di bawah pimpinan dan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami, sertai langkah kami Tuhan. Dan biarlah kami dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang peduli kepada banyak orang. Sertai kami dalam perjalanan, sertai kami di rumah, sertai kami di tempat kami bekerja, usaha, dan kami yang sakit, Tuhan juga berkati, supaya kami memperoleh kesehatan, kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Dan kami berdoa bagi yang menderita, Tuhan, mereka yang berduka, Engkau pun berkati dan lingkupi mereka, sertai mereka. Kami menyerahkan untuk setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami Tuhan, Engkau mau ampunkan dosa kami. Berkati mereka yang mengasihi kami, juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tuhan memberkati. Salam.